ke-38. Selamat mendengarkan. Hujan yang berkeliat sempat bingung saat ia ingat kejadian sebelum tidur tadi. Suasana hatinya yang kacau dengan emosi yang memuncak karena ulah suaminya sendiri yang tak berhenti menggoda. Kemana? Pisangnya juga gak ada. Kumam Hujan yang sudah duduk di tepi ranjang. Ia sedang mengumpulkan kesadarannya sebelum mencari keberadaan sang suami. Ia beranjak bangun, membuka pintu kamar dengan pelan. Rumah yang tak terlalu besar karena hanya ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan ruang tengah, serta dapur. Tentu sangat memudahkannya menemukan sosok Air yang ternyata sedang terlelap di atas sofa, dengan si pisang yang sepertinya jatuh ke lantai. Yang ngambek tidur di sini, gumam Hujan sambil tersenyum. Ia berjongkok untuk meraih bantal kuning itu, lalu mengambil selimut di kamarnya. Dipakaikannya kain tebal itu di tubuh tinggi Air yang berbaring telentang. Maaf ya, gak gue bangunin, gak tega banget, lunya nyenyak begini, bisik Hujan pelan, lalu mencium kening suaminya sekilas. Ia lalu kembali ke dalam kamarnya untuk melanjutkan tidur. Pelukan erat di perutnya membuat gadis itu sulit bergerak. Napasnya juga begitu sesak saat kaki panjang Air sudah menindih 2 pahanya. Kok di sini sih? Pindah-pindah terus, ucapnya sambil menatap wajah tenang suaminya. Si tampan yang putih mulus dalam keadaan tidur pun tubuhnya begitu harum. Belum lagi hangat nafasnya yang tepat di hadapan Hujan. Lamunannya buyar saat alarm ponselnya berdering. Udah jam 5, gumamnya sambil berusaha melepas pelukan Air. Butuh tenaga ekstra untuk sekedar bergeser dari sisi suaminya. Ranjang yang tak terlalu besar memang mengharuskan mereka untuk tidur berdekatan agar tak jatuh. Bangun. Hujan mengguncang bau Air karena bunda sudah menyiapkan sarapan. Ia yang sudah rapi hanya memiliki waktu 30 menit sebelum berangkat. Udah siang, gue mau jalan nih, ucap Hujan lagi. Pemuda itu hanya bergeliat kecil sambil bergumam tak jelas. Ia justru semakin mengeratkan pelukannya pada si pisang kesayangan. Hujan yang masih duduk di sisi tempat tidur masih terus mencoba membangunkan. Diusapnya kepala sang suami dengan begitu lembut, berharap Air mau membuka matanya. Gue berangkat sendiri ya kalau gitu. Hujan yang pasrah akhirnya keluar lagi dari kamarnya. Ia bergegas menuju dapur untuk menikmati sarapan pagi. Mana suamimu? Tanya bunda. Masih tidur, Bun, capnya sambil menyendok nasi goreng. Terus kamu gak diantar Air? Hujan menggelengkan kepalanya. Nanti pesan taksi online aja. Kayaknya Air emang susah buat dibangunin kalau tidur. Aku belum tahu tentang ini. Nanti aku tanya mama. Ucapnya sambil terus melahap makanannya. Ya sudah, terserah kamu, kata bunda. Keduanya kini sudah menyelesaikan sarapan, hanya tersisa 1 piring untuk Air jika ia bangun nanti. Hujan yang kembali masuk ke dalam kamar, mengambil tas dan perlengkapan kuliahnya, hanya bisa menghela nafasnya lalu tersenyum simpul. Masih belum bangun juga gantengnya Hujan, ucap gadis itu sambil mencium pipi suaminya. Gue berangkat ya, pamitnya kemudian. Selama perjalanan ke kampus, hatinya merasa sangat tak tenang. Bagi seorang ibu yang meninggalkan anak kesayangannya sendiri dalam rumah, ia begitu gelisah sampai harus ditegur supir taksi karena sudah sampai di parkiran umum kampus. Terima kasih, Pak, ujarnya saat memberikan ongkos pada Pak supir. Hujan bergegas turun, ia menarik napasnya dalam-dalam. Rasa takut mulai ia rasakan karena bagaimanapun juga di dalam bangunan megah di hadapannya ini terdapat banyak kekasih suaminya. Bukan tak mungkin jika ia bisa saja dibully habis-habisan saat ini karena menjadi istri dari seorang Air Rahardian Wijaya. Ia langkahkan kakinya menuju di mana kelas ia berada. Banyak sorot mata yang memandangnya tak suka meski tak berani berkata. Hanya bisik-bisik selentingan yang ia dengar. Hai Jan, sapa satu-satunya teman Hujan selama ia kuliah. Hai Vin. Vina namanya. Seorang gadis yang tak terlalu cantik namun manis, memakai kacamata tebal dengan rambut selalu diikat ke belakang. Ia mahasiswi berprestasi di kampus, dengan modal kepintarannya itulah ia mendapatkan beasiswa.
Selamat ya atas pernikahan lu. Sorry, gue gak bisa dateng, ucap Vina penuh sesal. Gak apa-apa, makasih ya. Keduanya mengobrol seperti biasanya. Namun perbincangan itu terhenti saat satu dosen mereka datang dan pelajaran pertama pun dimulai. Semua mahasiswa dan mahasiswi menyimak materi yang diberikan dosen dengan seksama. Ruangan begitu sunyi, senyap, tanpa ada yang berani bersuara. Dosen dan seluruh mahasiswa menoleh ke arah pintu yang memang tertutup rapat. Mata mereka mengarah ke satu tujuan. Ada apa? Tanya dosen yang terkenal tegas itu. Maaf pak, saya mau minta izin, ucap seorang pemuda di ambang pintu. Izin apa? Tanya si dosen bingung dengan mengernyitkan dahinya. Begitupun dengan seluruh mahasiswa yang justru saling berbisik atau tersenyum. Izin peluk istri saya. Episode ke-39. Selamat mendengarkan. Hampir pukul jam 9 pagi, Air baru bangun dari tidurnya. Ia bergeliat kecil sambil merenggangkan ototnya terasa sedikit nyeri. Jan, hujan deras, panggil Air setelah menguap beberapa kali. Dirasa sang istri benar-benar tak ada, ia pun bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Kepalanya sedikit berdenyut karena rasa sakit. Saat kesadarannya sudah terkumpul, Air bergegas keluar dari kamar dengan langkah gontai. Udah bangun? Tanya bunda saat pemuda itu sudah berada di dapur. Hujan mana bun? Bukannya menjawab, ia malah langsung menanyakan keberadaan sang istri. Udah berangkat tadi pagi, jawab bunda. Kok gak bangunin kakak sih? Bunda mengernyitkan dahinya lalu tersenyum. Hujan udah bolak-balik bangunin kamu, tapi kamunya gak bangun-bangun, makanya hujan berangkat sendiri, jelas bunda. Masa sih? Kok kakak gak dengar kalau hujan bangunin? Gumam pemuda itu. Kamu sarapan dulu ya. Tita bunda yang sudah menyisakan satu piring nasi goreng lengkap untuk menantunya itu. Kakak mau mandi, sautnya yang lalu kembali ke dalam kamar. Air membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi yang sederhana, bahkan luasnya tak sebanding dengan kamar mandi miliknya. Bun, aku berangkat ya. Pamit Air saat bunda ada halaman rumah. Nggak sarapan dulu? Enggak, nanti aja, jawabnya setelah mencium tangan bunda. Air pergi dengan menaiki mobil hujan membelah jalan raya, sampai ia harus memarkirkan kereta besi mewahnya itu di area parkiran kampus. Izin peluk istri saya. Semua tercengang mendengar permintaan Air, anak dari pemberi saham terbesar di kampus mereka. Boleh ya pak? Mohonnya tapi sambil berjalan menuju hujan. Dosen berkacamata dengan memakai kemeja berwarna coklat itu bagai hilang kesadaran. Ia terpaku melihat perilaku Air yang melangkah melewatinya dengan begitu santai. Pemuda itu menarik kursi ke sisi istrinya, memeluk dari samping sambil mencium pipi hujan. Tega banget lu ninggalin gue, bisiknya dengan nada kesal, lalu pindah menggeser duduknya dengan merubah posisi menjadi saling berhadapan dengan hujan. Air, jangan ganggu jam mata pelajaran saya, ucap sang dosen. Saya nggak ganggu mata pelajaran bapak, saya cuma ganggu istri saya, sautnya setelah menguap. Kalau begitu lakukan di rumah bukan di sini. Kan istri saya lagi belajar pak. Balas Air tak mau kalah. Hujan yang panik, malu dan takut menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Setidaknya ia sedang mencoba tak ingin mendengar riuhnya para teman-teman yang meledek saling bersahutan. Ay, nggak kasihan sama gue yang jomblo. Ay, sakit banget hati gue. Ay, mau dong jadi istri lu. Ay, balikan yuk. Ay, jiwa polos gue sedang meronta-ronta nih. Ay, kan gue jadi pengen ikutan nikah. Dan banyak lagi, sampai dosen pun akhirnya menggebrak meja. Stop! Sentaknya langsung membuat isi kelas hening seketika. Bapak ngajar aja, saya cuma mau lanjut tidur ditemenin istri saya, ucap Air yang masih merasa tak melakukan kesalahan. Hujan yang sudah sangat kesal sampai memerah wajahnya menahan rasa malu luar biasa. Entah ia harus marah atau bahagia saat ini. Mana tangan lu? Pinta Air. Hujan mau tak mau mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh sang suami. Air langsung meraih tangan Hujan, kemudian menundukkan kepalanya di atas meja
setelah mengatakan, "Jangan pernah ninggalin gue lagi ya. Gue gak suka saat gue bangun lu gak ada. Lu harus jadi orang pertama yang gue lihat."